Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali Waalaikumsalam. ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita dalam sesi 15 mata kuliah filsafat ilmu, mengintegrasikan filsafat ilmu dengan bidang keilmuan. Berikut hasil diskusi kami berempat dengan judul Integrasi Filsafat Ilmu dalam Manajemen Konstruksi. Untuk pendahuluan, manajemen konstruksi adalah bidang keilmuan yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian proyek konstruksi agar berjalan efisien dan efektif. Dalam era modern ini, penting untuk mengintegrasikan filsafat ilmu ke dalam manajemen konstruksi untuk memahami dasar-dasar metode dan dampak ilmu tersebut secara lebih holistik. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konstruksi melalui 3 aspek filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta memberikan solusi atas tantangan filosofis dan etis yang muncul. Selanjutnya, kajian filsafat ilmu dibagi menjadi 3, itu yang pertama ontologi adalah mencakup hakikat manajemen konstruksi, dan yang kedua epistemologi, metode dalam manajemen konstruksi, dan yang ketiga aksiologi, nilai dan tujuan dalam manajemen konstruksi. Ontologi atau hakikat manajemen konstruksi, yaitu proyek konstruksi memiliki 4 elemen dasar, yaitu waktu, biaya, mutu, dan keberlanjutan, yang menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek secara keseluruhan. Namun, proyek konstruksi juga melibatkan interaksi kompleks antara manusia, teknologi, dan lingkungan, menciptakan dinamika unik di setiap proyek. Salah satu tantangan utama dalam proyek konstruksi adalah mendefinisikan keberhasilan proyek secara universal yang mencakup aspek keberlanjutan, etika, dan dampak sosial. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika, peran manusia dalam proyek konstruksi mulai berubah, menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi dan berkolaborasi dengan teknologi untuk mencapai keberhasilan proyek yang lebih baik. Next, yang kedua, yaitu epistemologi, yaitu metode dalam manajemen konstruksi. Dalam pengelolaan proyek konstruksi, teknologi seperti BIM, IoT, dan analitik dasar besar data besar memungkinkan prediksi dan perencanaan yang lebih akurat. Metode kuantitatif digunakan untuk estimasi biaya, jadwal, dan risiko proyek. Sedangkan metode kualitatif memberikan wawasan tentang kebutuhan stakeholder. Meskipun demikian, peran manusia tetap krusial dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti bias data, keterbatasan teknologi, dan kurangnya integrasi antara data kuantitatif dan kualitatif harus diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi multidisiplin yang melibatkan ahli dari berbagai bidang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Nilai dan tujuan dalam manajemen konstruksi. Yaitu proyek konstruksi memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain memberikan manfaat seperti perumahan terjangkau, transportasi publik, dan penciptaan lapangan kerja, proyek konstruksi juga harus memprioritaskan nilai-nilai etis seperti keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, menyeimbangkan efisiensi biaya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sering menjadi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengaruh jangka panjang proyek konstruksi dan memastikan bahwa nilai-nilai etis tetap menjadi prioritas utama. Oke, selanjutnya yang pertama ada filosofis. Definisi dari filosofis tersendiri yaitu efisiensi proyek konstruksi masih menjadi tantangan karena melibatkan aspek teknis, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Selain itu, teknologi canggih seperti Building Information Modeling atau bisa disebut BIM
masih memiliki keterbatasan dalam mempresentasikan kompleksitas proyek konstruksi secara akurat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengukur dan meningkatkan efisiensi proyek secara holistik. Yang kedua yaitu ada etis. Di industri konstruksi seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan etis, termasuk eksploitasi tenaga kerja yang dapat mengakibatkan kondisi kerja yang tidak aman dan kurangnya kesejahteraan bagi pekerja lapangan. Selain itu, penggunaan bahan konstruksi yang tidak ramah lingkungan seringkali menjadi pilihan karena biaya lebih rendah meskipun dapat menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan. Perusahaan juga seringkali mendapati konflik kepentingan antara memenuhi target ekonomi dan menjaga keberlanjutan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Lalu ada solusi dan rekomendasinya, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi sendiri itu untuk mencapai keberhasilan proyek yang lebih holistik. Perlu dikembangkan definisi keberhasilan yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara seimbang, serta memperluas cakupan keberlanjutan dalam perencanaan proyek. Yang kedua ada epistemologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen konstruksi. Perlu dilakukan integrasi teknologi LOT untuk pengumpulan data real time, kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dalam pengambilan keputusan serta kolaborasi antara akademis, praktisi, dan membuat kebijakan. Selain itu, pengembangan perangkat lunak yang dapat memprediksi risiko secara lebih akurat juga diperlukan untuk menciptakan standar baru dalam manajemen konstruksi. Lalu yang ketiga ada aksiologi untuk meningkatkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam proyek konstruksi. Perlu dilakukan adopsi teknologi dan material ramah lingkungan, lalu menyusun kode etik yang jelas serta pelatihan etika secara berkala kepada tenaga kerja. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan proyek juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kebutuhan mereka lalu dipenuhi dan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu integrasi filsafat ilmu dalam manajemen konstruksi memungkinkan pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh dalam memahami dan mengelola proyek. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi manajemen konstruksi, tantangan filosofis dan etis dapat diatasi dengan lebih baik. Solusi yang ditawarkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan masa depan konstruksi yang lebih berkelanjutan, manusiawi, dan inovatif, lalu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hasil diskusi dari kami berempat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat.